warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Atika Kholilah, mahasiswa semester 5 program studi S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang agronursing. Nah, mungkin istilah agronursing itu masih asing di telinga banyak orang, bahkan bagi mereka yang berkecimpung di bidang keperawatan. Jadi, agronursing adalah penata laksanaan manajemen pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan dengan ruang lingkup agrikultural, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta agroindustri yang berfokus pada klien, yaitu individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang holistik. Nah, jadi agronursing itu berfokus pada 3 titik. Yang pertama yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua yaitu promosi. Dan yang ketiga adalah pencegahan penyakit akibat pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta agroindustri. Dan rehabilitasi bagi pelaku di bidang agroindustri untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaku industri. Petani merupakan setiap orang yang hidup di daerah pedesaan, di mana dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dilakukan dengan cara bercocok tanam. Nah, sedangkan pertanian primitif atau tradisional, yaitu petani yang mengelola pertanian berdasarkan metode tradisional yang diajarkan oleh orang tua, sehingga tidak menggunakan inovasi-inovasi terbaru dalam bidang pertanian, dan hanya mengandalkan kondisi alam dalam mengelola pertaniannya. Pertanian tradisional mengolah lahan pertaniannya tanpa menggunakan pupuk buatan maupun pupuk organik, seperti pupuk kandang dan kompos, tidak menggunakan pestisida, dan mengolah tanah hanya menggunakan bantuan hewan ternak saja, sehingga produktivitas rendah. Gangguan kesehatan di bidang pertanian biasanya disebabkan oleh penggunaan pupuk atau pemakaian pestisida yang tidak tepat, kebiasaan merokok, BAB di sungai, dan beban pekerjaan yang tinggi. Nah, ini merupakan beberapa penyakit yang diakibatkan dari lahan pertanian. Yang pertama yaitu penggunaan pestisida yang tidak tepat tanpa diikuti dengan alat pelindung diri yang dapat menyebabkan terjadinya keracunan pestisida, yaitu nyeri tulang dan sendi, yang merupakan masalah utama yang sering dialami para petani, khususnya petani di desa. Nyeri sendi dan tulang ini disebabkan oleh posisi petani dalam bekerja yang tidak ergonomis, beban kerja yang berlebih tanpa istirahat yang cukup, dan sebagian petani berusia lanjut yang telah mengalami penyakit degeneratif dan penurunan massa otot tulang dan mobilitas sendi. Petani menghabiskan sebagian besar waktunya di lahan pertanian yang panas terkena sinar matahari secara terus-menerus, yang dapat mengakibatkan terkena penyakit heat stroke, kanker kulit, dan juga katarak. Heat stroke merupakan kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Sebagian besar petani memanfaatkan hewan ternak baik untuk mengolah tanah maupun sebagai pupuk kandang. Hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya penyakit leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans yang disebarkan melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi bakteri ini. Leptospirosis dapat menyerang manusia melalui paparan air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Nah, proses mengolah lahan pertanian apabila tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu boot, maka beresiko terkena penyakit cutaneous lava migrans dan gigitan ular berbisa. Cutaneous lava migrans atau CLM merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh larva cacing. Infeksi ini ditandai dengan tonjolan kemerahan di kulit yang berkelok-kelok seperti ular. Nah, seperti ini contohnya. Jenis cacing yang menyebabkan cutaneous lava migrans adalah cacing tambang. Telur cacing akan keluar bersama kotoran hewan, kemudian menetas dan berkembang menjadi larva di tanah maupun pasir. Para petani di perkebunan sering mengalami trauma punggung yang disebabkan karena jatuh dari pohon saat memanen hasil kebun seperti kelapa dan buah-buahan. Para petani ini memanen hasil kebun tidak menggunakan alat pelindung diri sehingga beresiko jatuh dari pohon sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah petani pedesaan biasanya melakukan buang air besar di sungai sehingga beresiko terkena penyakit kulit serta diare. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang agronursing dan juga beberapa penyakit yang diakibatkan dari lahan pertanian. Semoga video ini bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay
safe, stay healthy, dan sampai jumpa di video berikutnya.